Sebab Yesus itu baik, amin. Amin. Dan kasih-Nya selalu baru bagi setiap hidup kita. Maka itu saya mau undang kita semua untuk menggerakkan tubuh kita. Kita mau menari, kita mau bernyanyi, kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kecap dan lihatlah. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku
dikasih Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu tempat perlindungan dan sumber kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Musim berganti, musim berubah, tetapi kasih Allah kepada kita tidak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
Kami bersyukur padamu. Kami mengucap syukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Biar kami nikmati pribadi-Mu, menikmati Engkau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, kekasih hatiku. Tiada seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang dapat puaskan hatiku, Yesusku. Mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan sama-sama, seumur hidupku. Tuhan Yesus, kami tidak mau hanya Engkau kenyangkan dan pelihara hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, Engkau tinggal di hati kami. Bersatu dengan kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Kami tidak mau ditipu oleh dunia ini. Kami tidak mau ditipu oleh penghuni-penghuni yang lain, yaitu setan, yang hanya membawa kami kepada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara di dunia yang sementara ini. Tapi kami mau Tuhan, betul-betul di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, baik di dunia ini maupun di kekekalan nanti Tuhan Yesus. Namun kami sadar kami gak mampu. Kami sadar kami tidak sanggup Tuhan.
Kalau bukan oleh Engkau yang melakukannya, kami tidak akan mampu, Tuhan Yesus. Biar kami mati, aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang terus Tuhan mengejar setiap kami. Karena Engkau ingin mendapatkan kami sebagai kekasih-Mu yang juga mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Dan pengurapan mulai hari ini akan mengajarkan kami semua. Yang mengajarkan aku Tuhan. Sebagai kekasih-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Kami sambut pribadi-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Sudah 6 tahun. Ya Tuhan membawa kita tentang perkara cinta. Bosan gak? Khotbahnya cinta lagi. Emangnya gak ada lagi yang khotbah yang lain? Ya, saudara, kalau kita belum masuk atau belum menikmati percintaan, maka dengar kata cinta itu kita bosen. Betul ya? Apalagi kita yang sedang tergores dengan cinta. Cia, diputusin oleh pacar. Waduh, dengar kata cinta rasanya muak gitu ya. Mau muntah gitu, betul gak? Lagi konflik sama suami istri. Sampai kita berpikir, hah cinta? Apanya cinta gitu ya. Ya, sampai kita bilang makan tuh cinta. Saudara, kalau ada orang ngomong makan tuh cinta, saya sambut makan selahap-lahapnya. Amin. Karena itu yang kita perlukan, itu yang kita butuhkan. Saudara, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia nggak pernah bosan-bosan loh saudara. Nggak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan kita. Pengurapannya terus mengajarkan kita. Untuk apa? Bawa kita dalam atmosfer cinta. Ya, baik kalian dari kids, dari teen, kalau kalian hidup dalam percintaan, wow, enak. Nggak usah tunggu sudah berumah tangga, nggak usah. Tapi dari kecil, wih, kok ada hidup yang seperti ini ya? Ya, sudah 6 tahun saya bilang ya. Tapi mungkin sebagian dari kita berkata, Pak, saya mau Pak hidup dalam percintaan, saya mau Pak. Tapi kok susah banget ya? Susah banget kok, susah banget mengalaminya. Ya, sehingga kita banyak, kalau orang tidak hidup dalam percintaan, maka orang akan hidupnya dalam hukum. Itu bedanya. Ya, kalau dalam percintaan kan bebas kan? Betul nggak? Bro Yohanes, mau cium istri, Sis Yohana, bebas gak? Bebas kan? Mau cium dari ujung kakinya boleh gak? Boleh kan? Betul gak? Kakinya bau. Tapi kan dalam cinta terasa gak? Cuci dulu. Tetap terasa baunya ya. Jangan mentang-mentang cinta kakinya bau. Oh gak terasa wangi. Tapi ada kan istilah, kalau orang udah jatuh cinta, tai kucing aja dibilang apa? Oh, kalian yang bilang ya. Kok bisa begitu kan? Namanya orang jatuh cinta itu hujan. Lah, jangankan hujan. Tsunami pun aku seberangi. Aku jalanin. Betul nggak? Jarak. Makin jauh makin enak. Makin macet makin enak. Hujan lebih enak lagi. Betul nggak yang lagi pacaran itu? Makin enak kan? Tapi pertanyaannya, terus gak? Ayo, jalan terus gak? Tapi kalau secara hukum saudara, cium itu mesti mulai dari jidat dulu. Ya, habis jidat baru turun ke pipi kiri, baru pipi kanan. Itu hukum. Gitu gak? Makanya kalau kita masih hidup dalam hukum, pertanyaan kita selalu gini, boleh atau tidak sih? Orang Kristen itu boleh nggak ngerokok? Itu pertanyaannya gitu. Orang Kristen gitu. Orang Kristen tuh boleh nggak pinjol? Sampai benjol. Loh banyak orang pinjol sampai benjol saudara. Kenapa kita pinjaman online? Karena kita ingin memenuhi keinginan kita. Padahal kemampuan kita belum sampai. Makanya nggak heran kalau orang terjerat pinjol gitu. Wah saudara.
Saya pernah ditelepon. Karena kan kalau saya pinjol kan data saya, nomor saya kan teman-teman saya kena semua kan. Yang orang paling dekat kan, dia tekan terus. Jadi kan kitanya kesel kan. Kok ngutang pakai nama gua sih? Sampai ngurus AutoGet, saudara. Ada yang tidak mau KTP-nya dan sebagainya dikumpulin, nggak mau. Ada datanya di saya. SNK-nya bro, namanya dicoret semua, di tip X semua. Kalau saya bilang nggak problem, yang penting nomor lo jangan tip X, gue susah nulisnya. Kalau nomor saya sampai begitu loh, ketakutannya tuh sampai begitu gitu terjadi, karena data kan. Ya, makanya pertanyaan orang selalu boleh atau tidak sih? Ya, boleh nggak makan RW? Tahu RW? RW itu anjing. Oh nggak boleh, RT aja. Pertanyaannya selalu boleh atau tidak, boleh atau tidak, boleh atau tidak. Itu hidupnya masih di dalam hukum. Ingat ini. Maka Tuhan untuk keluarin kita dari hukum, tidak cukup dia mati di atas kayu salib loh, nggak cukup. Terus, saudara sadar gak? Oh iya ya, saya bilang harusnya kan Tuhan cukup mati di atas kayu salib. Tuhan bilang sudah selesai. Kan gak ada lagi pertanyaan. Misal rokok, tubuh kita ini kan tempat tinggal kekasih kita. Itu kan dasarnya itu. Kalau ini tempat tinggal kekasih, kita mau kasih yang terbaik dong. Kita gak mau kasih tubuh yang sakit-sakitan. Yang Bro Yohanes kemarin bilang temannya gitu kan, ngerokok udah kayak kereta api gitu kan ya, sampai paru-parunya di black kan, ada asbak Marlboro. Sampai ada isi asbaknya gitu. Ya, kita lihat di kotak-kotak rokok aja tertulis kan, rokok membunuhmu, itu jelas. Tapi kok nggak bisa kebaca? Kenapa? Karena kita belum hidup dalam cinta. Coba. Kalau Yogo dulu ngerokok misalnya gitu. Saya tahu kamu gak ngerokok ya, Yogo ya. Lalu ketemu sama Devi. Lalu Devi bilang gini, kalau kamu cinta sama saya, berhenti rokok. Saya mau tanya, berhenti gak Yogo? Langsung berhenti gak? Loh kalau cinta, berhenti. Begitu loh orang kalau cinta kan. Ya, kan mau menyenangkan orang yang mencintaiku. Itu hukumnya kan gitu kan. Sama kita dengan Tuhan. Betul gak? Banyak pertanyaan muncul kan. Kenapa? Karena dunia ini sedang membawa kita kepada semuanya normal. Normal. Saudara mulai lihat di mall-mall, saudara mulai lihat ya, cowok sama pria gandengan. Satunya pakai tas cewek-cewekan. Kelihatan sekali mereka menunjukkan, ini loh, eksistensi kami ini loh. Ada satu dokter khusus dia menseminarkan tentang LGBTIQ dan udah panjang mungkin kali ya. Saya udah gak ngikutin dulu. Wah, dia ingin supaya pendeta-pendeta menyebarkan, menyampaikan, ayo itu dosa di hadapan Tuhan, itu dosa Sodom dan Gomora. Sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika yang ke-47 sekarang kan. Donald Trump. Donald Trump itu kan dari Partai Republik yang konservatif. Joe Biden tuh dari Partai Demokrat yang liberal. Betul gak? Hari Senin kemarin dia dilantik saudara. Dia keluar yang pertama dia bilang apa? Saya hanya mengakui gender male and female. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada lain-lainnya. Jadi paspor mereka kan saya dengar dari Pak Nehemia udah banyak itunya. Bukan hanya laki-laki perempuan lagi loh gendernya. Banyak. Lalu yang kedua, dia teken saudara, di ketentaraan Amerika ada 15.000 yang transgender. Dia bilang gini, aku akan pecat. Kenapa? Menghabiskan dana untuk mereka operasi ganti kelamin dan sebagainya. Menghabiskan dana pemerintah. Karena dia orang konservatif. Kalau boleh dikatakan ini ketuhanan lah. Kalau ini kesetanan. Kalau begitu. Karena liberal kan bebas kan. Jadi pertanyaannya, bisa seperti itu? Enggak. Sama dengan kita. Saya tahu, saya juga di dalam diri, saya mau Tuhan. Saya mau di trackmu Tuhan. Saya mau, apalagi saya yang mau, enggak.
Tapi saya di Zoom saudara, udah beberapa tahun ini dibandingkan dengan seseorang ini. Hanya untuk contoh aja gitu loh. Yang hampir mirip perjalanan rohaninya, tapi keluarnya beda. Yang ini lakukannya amburadul, salah, tapi keluarnya bener. Gitu ya. Saya kan rapi. Semuanya tertata. Semuanya pokoknya rapi lah semuanya. Barang-barang di rumah itu rapi. Gunting kuku sudah ada di tempatnya. Gunting kuku sudah ada di tempatnya. Jadi kalau anak-anak ya berlima, kalau saya sih hampir nggak pernah lah ketinggalan gitu. Kalau siapa nih? Kok gunting kuku ada di meja komputer? Ayo siapa ini? Kalau nggak mengakui saya foto dulu. Siapa pelakunya? Gitu ya. Handuk, udah ada tempat jemurnya gitu. Ya, kalau terlambat mereka buru-buru mau ke toko gitu ya. Ya, buru-buru mau ke sekolah gitu, bangun pagi gitu, masih digantung di kamar mandi, saya fotoin. Saya rapi. Rapi, tertata. Tapi keluarnya salah. Aneh kan? Ini batin ya, ini batin ya. Ini batin, bukan perkara lahir ya. Perkara lahirnya benar. Tapi di batinnya kok nggak pas ya sama Tuhan ya. Wih, saya bilang kok bisa begini ya. Kenapa ini ya? Ada apa ini? Terus kan nggak mau dong. Ya, kan nggak salah rapi. Betul nggak? Tapi kalau kita rapi, lalu ketemu orang nggak rapi, kita ngamuk, kita marah. Itu yang melesetnya. Menganggap kita baik. Kita lebih baik dari orang lain. Enggak. Oh saya nggak ngerokok, dia jahat. Bukan itu. Oh saya nggak judi, dia judi. Saya nggak minum, dia peminum. Saya lebih baik dari dia. Jangan, ukuran kita bukan seperti itu, saudara. Saudara nggak lakukan hal-hal yang jahat seperti itu. Tapi kita lakukan apa? Kita khawatir. Sama nggak jahatnya? Sama. Khawatir terus saudara. Apalagi diungkapkan 2025 ini akan krisis moneter. Saya bilang itu saya dengar dari tahun 97. Betul nggak? Kok kita masih ada hari ini? Ada yang sudah nggak makan 3 hari, angkat tangan? Ada nggak? Kalau nggak makan 3 hari, jangan pulang habis ini. Saya kasih sembako. Betul-betul kalau 3 hari nggak makan itu. Nggak kan? Pak Alek masih makan hari ini? Sarapan tadi pagi? Bagus. Ya, tapi kita khawatir terus kan. Terus. Itu kan tandanya kita nggak percaya Tuhan. Kita lihat hal lahiriah. Donald Trump lihatnya hal lahiriah. Ayo begini. Nggak bisa. Seseorang kalau belum menetes cinta di hatinya, nggak akan bisa. Tema khotbah saya hari ini, menetes sampai ke hati. Mesti menetes. Kalau belum menetes ke sini, kita mau ngomong apapun nggak bisa. Saudara mau ingetin anakmu, nak, jangan main game nak, ayo nak. Rusak matamu. Jelas kan? Betul nggak? Jangan. Kemarin kami ketemu dengan satu keluarga yang anaknya lagi sakit. Dia bilang, Pak, wah sekarang di rumah sakit tuh anak usia kecil-kecil, 3 tahun sudah kena kanker. Kecil-kecil. Sampai bingung orang tuanya, dari mana masuknya? Akarnya dari mana sih? Dilihat secara genetika, nggak ada. Papa mamanya sehat, nggak ada yang kena kanker. Nenek kakeknya dari 2 belah pihak nggak ada yang kena kanker. Anak 3 tahun. Saudara, kankernya apa yang ada macam-macam. Ini yang beratnya gitu loh. Mesti kemoterapis berapa gitu. Saya bilang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita masih ada hari ini betul-betul anugerah Tuhan. Tapi tidak cukup di situ. Kita masih hidup dalam cinta itu sampai menetes di hati kita. Kalau itu sudah menetes sampai di hati kita, Bapak Ibu. Teman saya bilang kiamat. Betul-betul kiamat. Punah. Punah, nggak ada lagi kitanya. Nikmat. Jangan pernah berpikir kita lebih baik dari orang lain. Oh dia melakukan kejahatan ini, dia melakukan kejahatan ini. Banyak kita ukurin gitu saudara. Tapi kita apa? Kita juga punya banyak keinginan. Keinginan demi keinginan kita. Oh kita mau capai terus
saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Banyak target. Baru pulang dari Jepang misalnya gitu ya, atau dari Korea, baru pulang nyampe. Udah lagi mikir, mau kemana. Itu kan keinginan. Ya, belum menetes. Saya mau mengajak kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-7. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu? Roma pasal yang ke-7, kita akan melihat mulai dari ayat 18-nya. Sudah? Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-7 ayat 18. 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Perhatikan, Paulus berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik sebagai manusia. Tidak ada. Tidak ada, betul-betul. Itu mesti kita sadari. Jangan pernah kita berpikir, oh saya mau jadi suami yang baik, saya mau jadi papa yang baik. Saudara. Ya, papa yang baik, kalau anaknya mau apapun dikasih. Ya, biasanya anak-anak bayi kecil senangnya apa Bapak Ibu kalau dikasih? Apa biasanya kita bawa? Permen. Betul ya? Tapi ini beda Pak. Senangnya apa? Angpau. Jadi kalau udah dapat angpau, ini kan punyaku. Oke, kalau udah punyaku, dia mau beli permen sebanyak-banyaknya, kan uangku. Kacau lah dunia. Uangku sudah. Orang tuanya nggak berdaya. Tuh. Wah, kalau papanya sering kasih permen, mau apapun dibeliin gitu. Kalau mamanya enggak gitu. Wah, anak-anak akan berkata, papaku baik, mamaku jahat. Karena ukuran baiknya hanya memberi. Justru kalau papanya kasih anak itu permen terus, justru kalau papanya kasih anak tuh handphone terus, iPad terus, saudara, main itu terus, itu bukan papa yang baik justru. Itu papa yang menjerumuskan anaknya. Betul nggak? Saya nggak heran sekarang saudara, kalau saudara mau buka toko, salah satu toko yang lagi ramai hari ini adalah toko optik. Toko kacamata. Ini ramai nih. Ramai. Karena apa? Lihat aja anak-anak sekarang. Kecil-kecil sudah kacamata, saudara. Kenapa? Mereka mainnya handphone, iPad, radiasi kan. Ini yang Paulus katakan. Tidak ada. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Maka saya bilang 6 tahun Tuhan sudah ngomong sama kita tentang cinta, cinta, cinta. Yuk, kalau kamu hidup dalam cinta enak banget. Kamu jadi anak-anak juga enak, jadi teens enak, jadi youth enak. Kamu gak butuh apapun. Kamu tidak butuh siapapun. Kenapa? Sang cinta itu sudah cukup memuaskan hidup kita. Dan kita nikmati itu. Tapi Pak, kenapa Pak? Saya tahu mau itu Pak. Tapi kenapa saya jatuh lagi? Saya kayak rokok. Udah tahu itu membunuh. Teman saya kena kanker paru-paru. Ya. Teman saya kena jantung pasang ring. Ringnya bukan sedikit, udah belasan. Tapi tetap nggak berhenti ngerokoknya. Tetap loh. Itu kan wah ngeri sekali gitu. Nanti kalau matinya, lalu kita berkata lagi, mati dengan tenang, dengan damai. Kembali ke rumah Bapa di surga. Itu kembali ke rumah Bapa di surga atau kembali ke rumah Bapa pendusta? Coba. Ya kan? Tapi mau diusahakan, nggak bisa. Ingat, nggak bisa. Saudara mau usahakan berhenti merokok, saudara usahakan berhenti khawatir, saudara mau usahakan enggak lah, saya nggak mau sakit hati, saya nggak mau terluka. Wah, kita berusaha bikin goal, bisa? Nggak bisa. Cuma satu yang bisa kita lakukan, menyerah. Tuhan, aku mau tapi aku nggak sanggup. Saudara, Tuhan bawa saya
Hari-hari ini Tuhan ajarin saya gitu. Saya bilang, kenapa ya Tuhan ya kok hidup ini kok stuck. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Batinnya ya. Kalau di luar saudara itu dinamika kehidupan. Saudara jangan toko ada ramainya, ada sepinya gitu ya. Ya nikmati. Ya, nikmati. Jangan ramainya nikmati. Atau ada yang ramai juga nggak nikmati juga karena terlalu ramai. Pusing. Enggak. Itu dinamika kehidupan ya. Ya ada ramainya, ada sepinya. Tapi di batin kita kan harusnya tidak. Di batin kan kita harusnya terus kan. Kamu tidak pernah turun, kamu terus naik-naik dan tidak pernah turun. Itu kan batin kita masih begitu. Tapi kenapa tidak? Karena ingat, manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tubuh. Waktu kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Roh kita beres. Ya. Saudara gampang gak masuk surga? Gampang. Terima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Terima Tuhan Yesus, masuk surga enggak? Masuk, yes. Tapi tidak cukup masuk surga. Perhatikan ya, enggak cukup. Ketemu pemilik surganya enggak? Itu persoalannya. Banyak orang masuk surga tapi enggak ketemu sama pemilik surganya, enggak ketemu sama Tuhan Yesusnya. Nanti saudara, ekor dari naga tua itu dia akan menyeret sepertiga penghuni surga. Sepertiga penghuni surga akan diseret. Untuk apa? Masuk di dalam lubang kekekalan itu. Berarti apa? Tapi kalau orang ketemu sama penghuni surga, yang ketemu dengan Tuhan Yesusnya, bersatu dengan Tuhan Yesusnya, ya nggak bisa ketarik lah. Nggak bisa kan, dia udah menyatu dengan Tuhan kan. Yang tidak menyatu dengan Tuhan ada di surga, tapi nggak menyatu dengan Tuhan. Ingat ya, makanya Paulus bilang Filipi pasal yang kedua 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu keselamatan jiwa. Ya, jiwa kita ini loh. Keinginan, pikiran, perasaan, kehendak ini wilayah permainannya setan di situ. Maka dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Istri mau merubah suami, Pak berhenti ngerokok, Pak berhenti minum, Pak berhenti judi, Pak. Kan bagus kan? Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Justru waktu kita ngomong gitu makin menjadi lagi. Ya kan? Frustasi kita. Tuhan kan saya udah berdoa, kok makin jadi? Padahal apa? Tuhan mau berurusan dengan pribadi kita masing-masing. Kalau ini suami istri, bisa suami mau begitu. Tuhan sedang berurusan denganmu, Bu. Hatimu yang Tuhan mau. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyerah, aku gak sanggup. Dia kan milikmu Tuhan. Silakan Tuhan. Udah. Udahnya bukan pangku tangan, enggak. Ngomong tetap ngomong, nasihati tetap nasihati. Tapi beda, tidak ada lagi muatannya untuk dia berubah. Saudara, kita sendiri aja tidak bisa mengubah diri kita. Apalagi mau mengubah orang lain. Gak bisa, gak sanggup. Saya dibukakan Tuhan hari ini, kenapa? Stuck gitu kan? Ya, kenapa kok belum di tracknya Tuhan? Padahal saya sudah mati, ego sudah mati, Tuhan Yesus sudah ada dalam diri saya. Saya percaya Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Kenapa tidak on the track? Kenapa enggak pas relnya dengan Tuhan? Tuhan mulai bukakan. Kenapa? Karena masih akunya mau dihidupin. Ya, saya dibukakan tipuannya itu di minder. Ternyata saya ini aslinya orang yang minder. Minder itu karena dari ketertolakan. Ingat ya, saya nggak perlu ceritakan lagi kan saya tertolak, saya dikasih orang ya. Saudara mungkin sebagai anak yang tertolak. Papa mamamu mau anak cewek, lahirnya engkau cowok. Atau papa mamamu mau anaknya cowok, lahirnya cewek. Kan tertolak. Ya, orang yang hidupnya tertolak, itu akan bawanya minder. Akan bawanya minder gitu. Atau dia akan berusaha menyenangkan orang lain supaya dia diterima kan. Atau dia akan berusaha
sekuat tenaganya untuk keluar dari keminderan. Kalau dia miskin, keluar dari kemiskinannya, dia kaya, nanti dia sombong. Ingat kan? Jadi minder sama sombong itu sama nggak? Sama, kembaran. Hanya beda situasi kondisi aja. Ya, kalau dia susah, dia ketemu orang pinter, dia kurang, dia minder. Tapi kalau dia ketemu orang lebih bodoh daripada, dia sombong. Jadi sama aja, setannya sama. Oh, dia bilang gitu ya. Ya, jadi saya mau keluar dari keminderan saya berusaha. Dan berhasil. Wah, itu tuh yang jadi persoalannya. Saya berhasil kan. Saya lihat saya lakukan apapun berhasil, saudara. Nanam sayur sebentar aja di pinggir kafling bisa berhasil. Sebentar doang kan. Karena capek, saudara. Energinya banyak, keluarnya hasilnya sedikit. Ya, makanya saya bilang petani kasihan banget ya. Energinya banyak, keluarnya biayanya banyak, hasilnya itu kecil banget gitu loh. Nggak sesuai gitu. Karena kan dia panen butuh, dari nyemainya butuh 2-3 bulan kan. Jadi banyak sekali gitu. Berhasil. Ya, bahkan Herlin bilang kemarin, kalau saya jadi Pak RT-nya sekarang, di perumahannya, dia senang katanya gitu. Tapi begitu. Kenapa? Jadi RT pun, ya pokoknya, saya lihat nggak ada kendala lah urus autogate ya. Kita di RT kita kebagian 165 kartu gitu ya. Yang paling banyak RT 24, 800 lebih. Hampir 1000 kartu ya. Dia hampir 1000 kartu loh. Ya, pusing RT kamu ya. Makanya jangan macam-macam, kasihan ya. Berapa kali dia mau mengundurkan diri loh, Stefanus. Tahu ya, semuanya kan Beverly Hills sama Westwood. Dia ketua RT-nya, banyak banget, gitu kan. Berhasil semua gitu, sehingga apa? Ketutup kan. Mindernya itu ketutup, jadi apa? Sombong. Makanya kalau Bapak Ibu bilang, kamu sombong banget, tepat, memang sombong. Tapi ingat, kan bukan aku. Minder, kan bukan aku. Betul kan? Kalau menetes di hati saya, nggak ada penolakan kok. Nggak ada minder, nggak ada sombong, nggak ada. Kenapa? Karena aku tahu aku dicintai Tuhan Yesus. Nggak ada. Ya, karena kita miskin, ya, wah, ya hidup aku miskin, gimana aku mau menikmati cinta? Saudara, kemarin saya dengar YouTube, saudara, judul Success Before 30. Jadi sukses sebelum usia 30 tahun, saudara. Ya, ini seorang motivator, ya nggak apa-apa kan kita dengar aja. Tapi saya lihat, wah keren banget kalau orang dengar dia, lalu nyambut gitu saudara, itu bisa terjadi dalam hidupnya. Dia bilang gini, mau nggak jadi orang kaya? Mau nggak Bapak Ibu jadi orang kaya? Hah? Mau dong. Ya. Siapa yang nggak mau yang kaya sini? Mau, apalagi dari miskin terus, ya udah keturunannya miskin terus ya, ngontrak terus gitu ya. Wah, saya ingin jadi orang kaya. Ya nggak usah gede-gede lah rumahnya, ya seperti yang di depan Sport Center gitu ya. 9 kafling. Itu 9 kafling itu, depannya 7, belakangnya 2. Ada kolam renangnya. Karena sebelum bangunan sudah ada kruk dulu kan di dalamnya, ada kolam renangnya. Saya baru ketemu kemarin pemilik. Oh ini pemiliknya, saya kenal. Tadinya masih bayang-bayang ya. Tapi nggak perlu, itu nggak penting gitu. Ya, ini orang bilang begini. Kalau kamu mau kaya, kamu harus katakan begini. Saya tidak pernah kekurangan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya layak menjadi kaya. Saya layak jadi kaya. Saya nggak layak miskin. Kurang lebih gitu kan. Yang ketiga, uang mencari saya. Selama ini saya yang cari uang. Selama ini saya yang cari angpau. Makanya punya banyak anak katanya berkat. Saya Panusrian udah tambah 1. Yogo belum ya? Belum ya? Waduh, masih ini. Kurang menguntungkan. Nanti tahun depan Pak. Wah. Uang yang cari saya. Lalu yang keempat, aku siap jadi orang kaya. Kalau kita dengar gitu kan, kita yang punya roh miskin, mau nggak kira-kira gitu? Yes,
kita perkatakan tiap hari mau mandi. Aku siap jadi orang kaya. Uang mencari aku. Aku layak jadi orang kaya. Terus kita perkatakan. Terus gitu kan di mobil. Aku layak jadi orang kaya. Ya, di motor juga aku layak jadi orang kaya. Habis nabrak orang. Kenapa? Gak konsentrasi, gak fokus kan. Kenapa tergiur? Saudara, apa yang dia ngomong ini tepat gak? Tepat. Itulah yang ada dalam diri kita. Itu gak? Tepat loh. Dia bukan di dalam Tuhan. Orang dunia bisa ngomong begitu. Kita ini ada pribadi yang kaya itu dalam diri kita. Tapi karena belum menetes. Itu persoalan. Belum sampai. Kalau udah menetes. Ini bukan teori. Beberapa orang saudara. Ya, mereka tadinya susah hidupnya. Wah, nyari order aja ngemis-ngemis saudara. Sekarang saya lihat mereka luar biasa. Ada satu teman proyeknya sekarang sudah bukan M lagi. Proyeknya sudah T. Dari seorang kontraktor yang biasa-biasa aja. Yang susah cari order. Sekarang T. Bukan teh Bandung. Si Mbak Bandung kan pakainya teh. Gimana teh? Bukan. Real kan? Jadi bukan omon-omon aja, ya cinta-cinta. Enggak, real. Nyata. Ada satu teman ini juga proyeknya gede sekali. Dulu dia tukang pinjam duit. Jadi ke teman-teman gerejanya males. Kan udah terkenal. Kalau ketemu pinjam duit. Saudara senang ketemu orang pinjam duit terus? Hah? Sebel kan? Terpinjam lagi. Masalahnya dia pinjam, dia jalan-jalan. Kita dipinjemin, tetap di rumah. Pasang lagi statusnya. Gondok di sini. Makanya jangan gondok beneran. Gue punya duit aja gak jalan-jalan. Dia pinjam duit, dia jalan-jalan. Statusnya keren lagi. Gitu kan. Itulah permainan setan. Buat kita kesal kita gak menikmati. Saya bilang, yes. Saya setuju dengan statementnya gitu loh. Saya setuju. Saya gak menyangkal dengan statement itu. Ya. Loh, ada Tuhan dalam diri saya, kok hidup saya seperti ini? Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang kaya raya dalam hidup saya, kok hidup saya susah terus? Kenapa? Kan kita masih cek kan, kenapa? Karena Tuhan bilang semua sudah selesai kok. Yang namanya sudah selesai, ya gak ada masalah dong berarti. Semuanya sudah selesai. Saya tidak boleh lagi mengakui saya tertolak, enggak. Saya tidak lagi mau mengakui saya minder. Saya tidak lagi mau mengakui saya sombong. Enggak ada, itu enggak ada. Bapak Ibu jangan mengakui saya orang yang khawatir. Saya memang orang yang pesimis. Saya orang yang memang ini. Enggak ada. Saya memang orang yang enggak layak lah. Enggak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus mencintai saya. Saya bukan tertolak, Tuhan sudah mencintai saya sejak dari kandungan ibu. Coba. Kalian yang mau digugurkan, berulang kali orang tua mau gugurkan. Kok kita ada? Pertanyaannya ya. Itu kan Tuhan ada maunya. Betul gak? Tuhan ada maunya dong. Tuhan ada maksudnya. Ayo kita berperkara sama Tuhan. Jangan kita ditipu setan, kita benci sama papa mama kita. Oh papa sih mau gugurin, mama sih mau gugurin gitu loh. Tidak mau aku hadir. Ya, sehingga setan bawa di rumah tuh panas. Pokoknya enggak, anak ini berontak tuh sama orang tuanya. Berontak terus. Tahu itu salah tapi enggak berdaya. Lalu kita ngomong, ya karena kamu tertolak sih, karena kamu ini sih, kita hidupi itu. Enggak. Kita ingin tampil, pokoknya aku mau ingin terbaik. Kenapa? Kita punya keinginan. Supaya apa? Keluarga apa? Lewat hidupku nanti derajat keluargaku terangkat. Wah. Bedakan keluar dari kemiskinan. Keluar dari kebodohan. Wah, terangkat. Tidak perlu dunia mengangkat kita. Tidak perlu manusia mengangkat kita. Cukup Yesus yang hidup di dalam diri kita sepenuhnya. Sadari itu. Ayat 20.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Yang namanya dosa yang berbuat itu bukan kata sifat, itu pribadi. Ya, betul, ada pribadi lain. Nah, pribadi lain ini kita sanggup gak? Gak bisa. Gak bisa. Makanya saudara jadi orang tua, saudara anak saudara, wow, saudara kata, gak bisa. Kenapa Tuhan kasih anak seperti ini? Coba saudara introspeksi. Tuhan sedang berperkara dengan saya. Ayo. Tuhan, aku mau, Tuhan. Terjadi kepada istrimu, ya. Ya dia gak keluar sih. Tapi ntar datang Shopee. Shopee. Oh, iya. Kurirnya banyak banget, saudara. Ya, beberapa hari ini yang jual online Tokped masih agak bingung karena dibeli sama TikTok kan. Jadi berubah semua, yang saya nggak bisa lagi ketik gitu loh. Masih keluar yang baru gitu, saudara. Banyak. Tuhan, angkatlah roh keinginan dia untuk membeli Tuhan. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Urusanmu dengan Tuhan. Tuhan mau apa ya seperti ini? Saudara pas dengan Tuhan, nanti saudara akan lihat. Menetes di hatimu cintanya, kasihnya, sampai di dalam hati ya. Kita banyaknya termasuk saya belum menetes sampai di hati, baru sampai di sini. Itu persoalannya. Kalau cuma sampai di sini, ya nggak bisa. Cuma sampai di otak. Ini wilayah kerja setan. Mesti sampai apa? Sampai menetes di hati. Wow. Saya disadarkan, bukan aku ini. Kalau bukan aku ya sudah, nyerah dong. Ada pribadi dosa, udah Tuhan yang kerjakan. Tuhan kan sudah menang. Setan sudah kalah kok. Maka Paulus berulang kali ngomongkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ingat itu. Tapi kita mau lawan terus kan darah dan dagingnya. Enggak. Anak kita terikat dengan handphone terus. Caranya gimana? Ambil handphonenya. Iya, kalau libur berapa hari ini. Kalau dia udah sekolah lagi, bisa? Gak bisa juga. Karena apa? Semua aktivitasnya di sini. Betul? Gimana? Oh, kasih waktu sekarang. Hah? Mau jadi sapam buat anak kita? Capek dong hidup begitu. Enggak. Oh Tuhan, kasih anak seperti ini. Tuhan mau apa dengan saya ya? Saya mau menikmati Tuhan. Saya mau sampai cinta Tuhan itu menetes di hati saya. Beda sekali. Saudara akan lihat nanti. Saudara akan lihat sendiri. Saya tidak kasih janji. Apa yang Tuhan akan kerjakan anakmu berubah atau tidak. Tapi apa? Hatimu kok merdeka. Hatimu kok bebas. Hatimu kok gak kesel-kesel lagi ya. Iya. Itu akan hilang. Akan hilang. Termasuk anak-anak sekarang. Dan orang tuamu ya. Sifatnya, karakternya ya tidak kau sukai. Karena kau ingin papamu ya tidak ngerokok, papamu tidak judi, papamu tidak minum, papamu tidak main cewek, pokoknya papamu tidak pinjol, papa yang bertanggung jawab lah. Kasih duit buat mama full gitu kan ya. Ya, tapi ketika engkau tidak dapatkan papamu seperti itu, engkau yang kesel kan? Enggak, kenapa Tuhan kasih papa yang seperti itu? Tuhan sedang berurusan dengan engkau. Itu aja. Apa yang terjadi dengan anak-anak saya? Ya Tuhan sedang berurusan dengan saya. Saudara, makanya perhatikan ya. Kita jangan terjebak dengan hal-hal lahiriah. Jangan. Kita lihat, wah dia orangnya gembira loh, sukacita loh. Enggak. Perkara rohnya, ternyata dia punya kesedihan yang mendalam. Cuma selama ini kenapa enggak muncul? Dia tahan. Dia mau ketemu orang lain sukacita. Enggak. Saudara. Makanya Tuhan ajarin kami hari-hari ini, jangan urus perkara lahiriahnya. Kalau di persekutuan Bapak Ibu, ya mau dengar cerita A sampai Z panjang. Saya nggak menyimak ceritanya gitu. Ya perhatiin ya, supaya jangan kelewat cerita. Oh dia begitu ya, dia begitu. Enggak perlu. Saudara nggak perlu tahu tentang info seseorang, nggak perlu tahu. Ya, tapi kalau kita lagi bersekutu kan kita saling. Tuhan mau nyatakan apa ini ya? Sampaikan. Saudara.
Makanya di persekutuan itu, saudara, kita tidak urus hal-hal lahiriah. Tapi urus apa? Perkara rohnya. Kalau perkara rohnya orang bebas, saudara, dia merdeka, dia menikmati tetes cinta dari Tuhan Yesus. Perkara lahiriahnya kelihatan nanti berubah sendiri. Berubah sendiri. Betul semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Ya, saya habis sempat lemas beberapa minggu lalu itu batuk Bapak Ibu. Batuk tuh kan menggemaskan ya kadang-kadang gitu ya. Udah minum ini, minum. Makin batuk. Paling kalau udah malam batuk. Dari mau tidur sampai mau bangun batuk lagi. Waduh, tersiksa gitu. Ya. Nah kita sih percaya sih, Pak belum 100 hari sih. Karena ada batuk 100 hari kan. Dipercayain. Belum 100 hari Pak. Enggak. Udah Tuhan saya bilang saya nyerah. Ya, saya nggak mau fokus dengan penyakitnya batuknya. Saya mau fokus dengan Engkau. Saya nggak tahu loh, sekonyong-konyong tiba-tiba kapan hilangnya saya nggak tahu. Kapan hilangnya saya nggak tahu. Kapan hilang saya nggak tahu. Itu Tuhan yang kerjakan, kita nggak sadar. Kok sekarang saya nggak khawatir lagi ya? Padahal saldo berkurang. Saudara, makanya beda. Saudara, kenyataan yang kita jalani ini beda dengan perkara rohnya. Makanya Tuhan mau kita tidak main perkara lahiriah. Kalau ada orang datang pun kami nggak main perkara lahiriah lagi sekarang. Perkara roh. Kami ketemu dengan seseorang cerita tentang pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Itu nyata sekali lah Tuhannya lah. Nyatalah. Saya bilang itu memang Tuhan kok. Kok Pak cepat sekali, orang biasa harus 3 bulan, 4 bulan. Saya cuma 2 hari bisa dapat Pak. Sampai dokternya aja gak percaya. Tuhan kan dipertemukan orang gak kenal baik sekali. Dia kasih tahu caranya, semua baik. Saya gak menyangkal itu Tuhan. Saudara. Tapi ketika masuk perkara roh, kami cuma bilang gini, itu masih Tuhan ngikutin kamu. Masih Tuhan ngikutin kamu. Kalau masih Tuhan ngikutin kita Bapak Ibu. Sudah kehendak full dia belum? Belum. Sama seperti seorang cowok mendekati cewek kan. Wah apapun cewek tuh. Kok ke Bandung yuk, ayo. Kok ke Solo yuk, ayo. Kita lihat di Solo kan ada kan. Sejak wali kotanya Gibran gitu ya. Sekarang jadi wakil presiden kan ada satu tempat yang bikin khusus untuk Imlek ini kan. Ayo kita ke sana, ayo ke Jogja, ayo. Ayo terus kan. Supaya apa? Supaya cewek itu mau sama dia kan. Itu aja kan intinya. Betul nggak? Nggak ada yang lain. Tapi kalau dia lihat ceweknya cuma mau pergi terus, nggak ada responnya mau sama dia. Kira-kira gimana? Lama-lama gimana? Hah? Samuel, gimana Sam? Gak apa-apa ngomong sama anak teens dulu. Gimana Samuel? Kesel gak kira-kira? Oh jangan dipikirin ya. Saya masih sekolah om. Kesel kan? Tuhan terus, iya saudara. Tuhan. Tapi kita itu masih senang Tuhan ngikutin kita gitu loh. Istri saya setel khotbah. Ini pengkhotbah boleh nggak disebut internasional ya? Kayaknya udah go internasional gitu. Keren lah pokoknya. Pokoknya kalau kita dengar khotbahnya, wah ini saya diberkati. Sampai jemaatnya bilang amin, amin, amin saudara. Saya tidak mengajak kita menghakimi. Bukan itu urusannya. Tapi kita mesti lihat di alam rohnya apa ini. Dia cuma cerita gini, mereka pergi satu keluarga besar, kurang lebih puluhan orang gitu saudara. Pergi ke satu daerah lah, ke satu kota gitu saudara. Lalu mereka merindu sekali untuk Christmas party gitu, pesta Natal kurang lebih gitu. Jadi mau makan bersama gitu. Cuman yang mereka minta tanggalnya, tanggal 2 Januari kemarin mereka minta. Itu hotel itu nggak bisa. Mereka belum ada acara gitu. Nanti tanggal 5-nya, orang lebih gitu Malaysia gitu.
Wah, dia udah telepon tanya, aduh tolong dong. Ini saya kesempatan, ini sekeluarga besar kami ingin menikmati pestanya gitu. Pihak hotel bilang, nggak bisa. Besoknya dia telepon lagi, nggak bisa belum, nanti tanggal 5. Ya, tanggal 31 Desember dia telepon lagi gitu. Ayo, ini banyak loh kami loh. Jadi dia mau kayak buffet gitu loh. Ya, pokoknya pesanan khususnya. Nggak bisa. Saudara, tanggal 1 malam. Sore gitu. Dia dapat WA, saudara. Kami akan besok menyediakan buffetnya buat kalian. Sampai dia lihat itu. Wow. Miracle. Mujizat kan. Keren. Saudara. Sampai dia teleponin. Dia tanya, bener gak nih? Kan udah beberapa hari gak bisa. Kok tanggal 5? Bener gak nih? Bener Bu. Bener. Tapi tolong sampai jam 6 sore kami harus ada kepastian dari Bapak. Kalau tidak gak bisa. Kurang lebih begitu. Wah dia cepet-cepet. Iya kami siap. Lalu udah oke. Lalu dia minta begini. Bisa minta tolong gak? Di ruangan makannya itu ada aksesoris Natalnya. Kurang lebih begitu. Waduh Bu, baru dicabut. Gak bisa. Tapi waktu dia datang hari hanya, ternyata masih ada. Pertanyaan saya, itu masalah yang paling penting atau receh-receh? Ya kalau kita dengar, ya receh-receh kan. Itulah yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kita minta sama Tuhan masih receh-receh. Ya, pesta Natal lah, dapat kado lah gitu ya. Yang receh-receh, bukan itu. Itu bayangan Tuhan bilang. Wujudnya Kristus yang aslinya sudah datang. Itu yang harus kita dapatkan. Makanya harus menetes sampai ke hati kita. Saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gak ada lagi penolakan itu. Terima kasih Tuhan. Makanya ayat berikutnya saudara kalau kita baca. Paulus bilang ini. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Coba kita baca ayat 25. Kita loncat aja. Ayat 25, 26. Ayat 24 dulu. Ayat 24 kita baca. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dialah yang bisa membebaskan kita. Hanya dia kasih hidupnya buat kita. Makanya apa? Kalau kita masih doanya yang kaleng-kaleng, saudara, yang itu, dia lagi khotbah, dikasih judul khotbahnya, Tuhan masih menjawab doa kita. Itu yang kita senang kan? Itu yang kita senang. Tuhan masih menjawab doa kita. Makanya kita doa, ya, sekalipun 1000 musuh di sisi kirimu, lalu 10.000 di sisi kananmu tidak akan menyentuh engkau. Senang gak gitu? Gak usah dong. Lebih senang Yesus jaga kita atau Yesusnya di dalam kita? Mau dijagain atau di dalam? Kalau di dalam perlu dijagain lagi gak? Keren gak? Ayo. Ini saya bilang Tuhan iya ya. Doa kita tuh doa kaleng-kaleng yang receh-receh gitu loh. Ya. Kayak kemarin ada yang bilang, saya bingung sama Bapak. Bingungnya apa? Minggu kemarin khotbahnya jangan berdoa. Minggu berikutnya bilang, boleh berdoa. Tapi jangan ada keinginan. Mana sih Pak yang benar? Gak ada yang benar ya. Saat itu Tuhan ngomongnya gitu. Dulu saudara, ikut Tuhan tuh gitu. Tuhan kan dinamis. Nah
nanti kalau saya ngomong, saudara kalau mau berdoa bebas berdoa. Nah ini pendeta gila nih, semau-maunya dia ngomong. Bilang kemarin jangan berdoa minta yang receh-receh. Ayo mintalah maka kamu akan diberi. Ya, kalau Tuhan ngomongnya saat itu seperti itu, ya ayo. Ya, jelas ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dialah yang bisa melepaskan kita. Ya, dia bisa melepaskan kita dari rokok. Dia bisa melepaskan kita dari minuman keras. Dia bisa melepaskan kita dari roh cabul. Dia bisa melepaskan kita dari roh pornografi. Dia bisa melepaskan kita dari pinjol. Bukan utangnya habis, bukan. Tapi gak punya keinginan lagi. Kok gak ada ya? Karena itu jadi habit loh. Udah lunas, nanti terus. Orang begitu gitu. Makanya itu menjebak hidupnya. Karena dia mau memenuhi keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya. Keinginan kan. Nggak perlu lihat lagi bunganya berapa. Nggak perlu lihat lagi. Pada pinjol tuh bunganya per hari. Hitungnya kan. Betul. Saudara masukin di bank kadang-kadang nggak ada, di tahapan nggak ada bunganya. Bukan bertambah, berkurang adminnya. Bukan bertambah kan. Betul kan? Wah ini per hari. Tapi kita nggak pusing kan. Sadarin ini. Makanya ayat 26 dikatakan begini. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara. Jadi kita nggak bisa. Udah. Ya. Kenapa kalau kita menemukan masih ada kata hukum di sini? Di perjanjian baru pun kata hukum. Sebenarnya nggak tepat. Karena hukum itu membuat kita terkotak. Karena itu masih transisi dari perjanjian lama. Jadi bahasanya perjanjian baru itu masih ada kata hukum-hukum. Tapi yang harusnya apa? Tuhan sudah taruh cintanya dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 1. Ini saudara, kalau sudah menetes di hati kita, ini yang kita alami. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi. Tidak ada. Bebas. Ya. Saudara menyambut kata bebasnya pun betul-betul wah merdeka. Bukan bebas semau saya. Bukan bebas sesuai pemikiran saya. Bukan bebas sesuai pendapat saya. Bukan bebas sesuai keinginan saya. Bukan. Tapi apa? Bebas itu sudah Tuhan yang ngedrive hidup kita. Kita punya insting rohani dalam kehidupan kita. Seperti saya tadi kata contoh, tubuh kita ini kan tempat tinggalnya Roh Kudus. Ayo kasih tempat tinggal yang baik. Kasih tempat tinggal yang bagus Pak Roh Kudus. Bukan tempat tinggal yang sakit-sakitan, tempat tinggal yang malas-malesan, bukan. Itu aja kan dasarnya gitu. Ya, itu dasarnya seperti itu loh. Jadi saudara, oh iya, saudara dengan sendiri saya, ngapain saya lakukan ini ya? Merusak tubuh saya. Ngapain saya lakukan ini ya? Melukai hati kekasih saya. Saudara kan sadar sendiri kan? Tapi bukan apa? Bukan usaha kita. Tuhan yang mengerjakannya. Sampai menetes di hati saya. Bilang sama-sama dong. Sampai menetes di hati saya. Ya. Biar semuanya tetesan-tetesan cinta Tuhan itu mengalir di dalam setiap hati kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya undang kita bagi berdiri ya, sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita katakan dari hati yang sudah ditetes oleh Sang Cinta itu. Hanya Yesus yang terbaik bagiku. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang membuat aku bisa bahagia. Kecuali satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penolakan ada gak? Penolakan ada gak? Tidak ada. Luka hati ada gak? Tidak ada. Khawatir ada gak? Kepahitan ada gak? Gak ada. Keterikatan ada gak? Tidak ada semua itu. Karena apa? Dia sudah melepaskan dan membebaskan kita. Amin. Hanya Yesus yang terbaik bagiku.
Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Katakan dialah satu-satunya kekasih kita. Kekasih hatiku. Hanya Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih. Sekali lagi yuk katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus yang terbaik bagiku. Hanya Yesus yang termanis bagiku. Tiada selain Yesus. Yesuslah kekasih hatiku. Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya bagian hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Yesus. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Sekali lagi Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Engkaulah bagianku, warisanku dan pialaku. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan ke. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau. Memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan. Aku memuji, aku memandang Engkau. Aku memuji Engkau, aku memandang Engkau, karena Engkau jalan kehidupan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau Tuhan warisan kita dan piala kita, ada masalah? Ada masalah? Tidak ada. Amin. Saya serahkan kepada Bro Stefanus. Shalom Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman, silakan. Minggu depan, hari Minggu depan, tanggal 2 Februari, ibadah seperti biasa 2 kali, jam 7 dan jam 9 untuk umum, teens dan kids jam 9. Jadi kita ibadah seperti biasa 2 kali. Pengumuman berikutnya, ada persekutuan di tanggal 31 Januari, hari Jumat, hari ketiga setelah Imlek. Tetap ada persekutuan jam 7 malam di lantai atas, paling ujung. Mari kita sama-sama merindukan Tuhan. Kita datang mencari Tuhan, kita mau dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita harus terus menyala-nyala dan kita akan saling berbagi, sharing dan kesaksian. Baik Bapak Ibu, mari kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha besar, melebihi dari segala hidup kami
dari segala kekhawatiran, dari segala masalah kami, dari segala keinginan kami, dari segala kelemahan kami, dari segala kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang terus ada buat kami semua. Dan kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah itu terus menetes sampai penuh di hati kami. Dan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami, bukan aku lagi, bukan kami lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau ingat-ingat masa lalu. Kami tidak mau perkatakan masa lalu. Kami tidak mau pikirkan masa lalu kami Tuhan. Dan kami juga tidak mau memikirkan masa depan kami Tuhan. Tapi kami mau menikmati Tuhan Yesus saja yang ada di dalam hati kami. Dan kami mau melihat Tuhan karya-Mu. Kami mau melihat rencana-Mu. Kami mau melihat kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Dan itu wow Tuhan, luar biasa Tuhan. Kami aminin, kami percaya hanya pada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan.